Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Mata Lokal Memilih Section di tribunlombok.com bersama saya Laila Tuniam, jurnalis tribunlombok.com. Biasanya Mata Lokal Memilih ini kita menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan politik. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber, ini calon legislatif muda dari Partai Gerindra. Nanti kita akan berbincang siapa dia, kemudian apa sih yang mendorong caleg muda ini maju mengambil posisi di politik. Kita sambut saja Novia. Selamat datang Novia. Terima kasih sudah hadir di tribunlombok.com di talk show Mata Lokal Memilih. Ya, halo Mbak Niam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Niam gimana? Oh, saya sehat, luar biasa. Ini di tengah gempuran politik ini, fenomena anak muda mengambil posisi di politik bukan hanya terjadi di NTB, tapi di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ini banyak politik sekarang diwarnai anak muda. Yang ingin saya tahu, apa sebenarnya yang melatar belakangi Novia mengambil posisi di politik maju? Yang mendorong saya untuk maju di pencalonan legislatif untuk tahun 2024 ini sebenarnya karena adanya keterwakilan perempuan ya. Oke. Karena kalau kita melihat negara Indonesia ini sudah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang dimana minimal 30% harus adanya keterwakilan perempuan tersebut, sehingga mengapa tidak kita sebagai seorang perempuan, apalagi kita masih muda, untuk mengambil dan memanfaatkan hal-hal tersebut kan ya. Kesempatan itu. Iya, kesempatan itu jangan dilewatkan sekali. Lalu saya juga melihat ini khususnya di Kota Mataram ya, karena sebagai daerah pilihan. Iya, karena daerah pilihan. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang perlu kita kawal terkait dengan konflik-konflik yang berkaitan dengan perempuan. Konflik apa? Di daerah, terutama di Mataram yang ingin Novia perjuangkan? Pertama mungkin karena sekarang masih banyak kita mendengar kasus-kasus ya terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, atau mungkin bahkan KDRT terhadap perempuan, walaupun ya orang-orang yang sudah menikah tuh masih banyak mendapati KDRT dari seorang suaminya. Itu kan harus kita kawal untuk diberikan perhatian khusus ya untuk hal tersebut. Tapi kalau di Kota Mataram ini berdasarkan data yang kami dapat dari Tribun, kasus KDRT memang di Kota Mataram ini tidak terlalu tinggi seperti daerah-daerah di desa-desa mungkin ya. Apa yang menjadi pusat Novia nanti ketika mendapat kursi nanti? Apa fokusnya selain dari KDRT itu? Mungkin fokus saya itu yang pertama, kita tuh harus membuat, bukan harus ya, tapi setidaknya kita akan memperjuangkan yang namanya ruang aman bagi seorang perempuan. Apa tuh ruang aman? Maksudnya itu ruang aman itu dalam artian seperti kita harus memberikan sosialisasi, mungkin lebih ngarah ke situ ya, sosialisasi atau memberikan pelajaran-pelajaran terkait dengan bagaimana sih cara kita membentengi diri secara hukum atau memberikan perlindungan diri terhadap terhadap perempuan-perempuan sih, sebenarnya lebih. Kalau berbicara hukum, Novia ini setahu saya baca profilnya, dia backgroundnya lulusan hukum Universitas Mataram, S2-nya juga begitu ya? Iya, sebenarnya kalau berbicara tentang background pendidikan, saya jenjang S1-nya memang di Universitas Mataram ilmu hukumnya. Lalu jenjang S2-nya di Universitas Erlangga. Tapi itu bukan lebih ngarah ke ilmunya ya, tapi lebih ngarah ke spesialis penotariatannya sih. Oke. Dari background yang Novia punya, kemudian tadi akan melakukan sosialisasi, itu akan dikaitkan dengan background pendidikannya Novia nanti? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sosialisasi ya, pemerintah pada saat ini pun sudah banyak memberikan sosialisasi yang menyentuh langsung kepada masyarakat ya, terkait dengan bagaimana cara menjaga diri kita sebagai seorang perempuan. Atau mungkin banyak juga sih kita melihat lembaga-lembaga yang memang didirikan khusus untuk untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri. Cuman kalau kita berpikir kembali, banyak terjadinya pernikahan ini, apalagi semasa COVID kemarin ya, banyak anak-anak yang masih lulusan bahkan yang masih tingkat SMP, SMA tuh
tiba-tiba melakukan pernikahan dini. Mungkin hal-hal tersebut yang harus kita berikan sosialisasi, berikan berikan edukasi terhadap mereka. Mungkin jangankan kepada anak-anaknya ya, tetapi mungkin kepada orang tuanya. Betul. Agar lebih memahami ya dampak dari risiko pernikahan dini, karena kan banyak sekali ya dampak dari risiko pernikahan dini tersebut. Contohnya ya kekerasan tadi, atau mungkin pelecehan seksual yang meskipun kasus pernikahan usia anak atau pernikahan usia dini di Kota Mataram, kemudian kekerasan seksual terhadap anak itu tidak separah di desa itu juga menjadi fokusnya Novia. Iya. Dan itu nanti akan ketika kita berbicara tentang masalah perempuan ya. Terus Novia, ini kan anak muda yang baru pertama kali terjun di dunia politik dengan situasi politik yang begitu tensi ya kalau saya lihat. Kemudian Novia akan bersaing dengan para petahana yang memiliki petahana yang luar biasa, yang terus begitu. Apa strategi Novia untuk bersaing dengan para petahana? Sebenarnya menyesuaikan diri lah dengan konteks politik hari ini. Mungkin bahasanya beradaptasi ya. Bagaimana cara kita beradaptasi di dalam dunia politik seperti ini. Sebenarnya kalau ditanya strategi, saya tuh tidak memiliki strategi khusus bagaimana kita itu biarkan saja dia mengalir gitu ya. Bagaimana cara kita bisa memulai, bahasanya mungkin silaturahmi ya. Kita mulai silaturahmi ke setiap titik-titik masyarakat, terus kita mulai berdiskusi apa yang mereka butuhkan, lalu mendengarkan aspirasi mereka. Hanya itu sebenarnya strateginya. Karena ketika kita sudah mulai turun ke masyarakat dan kita mulai sudah berdiskusi dalam artian mungkin semenjak adanya diskusi ya, itu mungkin akan terjalin yang namanya silaturahmi dari hati ke hati. Biasanya gitu ya anak muda. Iya, karena mungkin dari cara kita memperkenalkan diri ke masyarakat, lalu mungkin masyarakat mengenal kita dengan baik, ya mungkin itu juga salah satu strategi ya untuk kita bisa untuk kita bisa dikenal di dalam masyarakat. Lalu ketika kita beradaptasi menyesuaikan diri di dalam dunia politik, mungkin kita tuh memiliki penyesuaian diri masing-masing ya. Maksudnya berbeda-beda dengan orang lain gitu ya. Dan mungkin saya juga masih banyak belajar dari orang-orang yang ada di dalam partai, senior-senior lah yang ada di dalam partai. Khususnya juga saya banyak belajar dari orang tua saya sendiri, karena memang kebetulan background dari bapak saya itu memang pekerjaannya memang di dunia politik ya. Jadi mungkin saya banyak belajar dari beliau terkait dengan bagaimana cara saya beradaptasi, bagaimana cara saya menyesuaikan diri semampu saya gitu. Intinya saya menyesuaikan diri ya dari pengalaman beliau lah, bagaimana saya belajar dari pengalaman beliau lah. Berarti Novia sejak terjun itu langsung mulai ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menghimpunnya, kemudian nanti ketika duduk di kursi, itu akan dibawa, kemudian disuarakan suara-suara masyarakat yang diserap oleh Novia. Iya, pastinya iya ya, karena ketika kita sudah mulai duduk berdiskusi, dan pastinya kan kita akan merangkum apa yang mereka inginkan kan. Ya, walaupun kita berpikir bahwa tidak 100% kita akan terpilih untuk kedepannya kan, tapi setidaknya kita mengetahui apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan. Walaupun kita tidak terpilih kan kita bisa menyalurkannya melalui calon lah yang terpilih besok gitu. Sebenarnya kita membantu mencari jalan lah untuk hal tersebut. Ini jawaban yang menarik dari Novia. Dari sekian banyak calon legislatif yang saya wawancarai, jawaban ini yang paling menarik. Novia ini berarti ada gambaran untuk tidak menang. Karena, Novia, sepengalaman saya mewawancarai calon legislatif ataupun tokoh politik, mereka 100% bahkan melebihi 100% itu mereka sangat yakin untuk menang. Saya mendapatkan jawaban yang berbeda, bahwa ketika nanti Novia tidak terpilih, aspirasi yang diserap Novia itu disalurkan ke calon legislatif yang dalam satu partai.
Jadi begini, kalau kita berbicara tentang wakil rakyat ya, di mana wakil rakyat itu tidak hanya menyerap aspirasi dan kita menyalurkannya ke satu partai. Yang dimana wakil rakyat itu kan menyeluruh ya. Ya, kenapa tidak kita memberikan kepada semua, misalnya calon orang yang akan terpilih itu, ya ayo bantu. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus ke satu partai? Berarti Novia tidak terfokus hanya di Partai Gerindra saja untuk membagi aspirasi yang diserap oleh Novia. Bukan hanya terfokus untuk partai ya. Cuman kalau kita berpikir bahwa ya masyarakat banyak, namanya juga wakil rakyat ya, kan tidak terpatok sama satu partai. Ya, betul. Betul, yang dimana kan ya namanya kita wakil rakyat harus membantu semua rakyat. Kenapa harus ke satu partai? Terus kalau permasalahan yang tadi, terkait menang atau tidak menang ya, namanya kita kompetisi ya. Betul. Namanya kita berkompetisi ya, menang dan kalah itu merupakan sesuatu hal yang wajar ya. Lalu menurut saya namanya kita menjalankan ikhtiar dan usaha ya. Ya pasti semampu kita lah. Seperti itu. Jadi bukan berarti saya tidak ingin menang ya, pasti semua orang tuh ingin menang dan menduduki kursi tersebut ya. Cuman akan tetapi kan biarkanlah Allah yang memberikan izin seperti itu. Setiap politisi itu, bahkan calon legislatif yang akan maju itu biasanya memiliki jiwa optimis bahkan melebihi dari 100% untuk menang. Tapi yang saya penasaran di sini dan saya akan tanya, kesempatan yang tidak datang 2 kali, calon legislatif itu ada gambaran kalah nggak? Terpintas bahkan. Mungkin setiap orang tuh memiliki gambaran untuk kalah dan menang ya. Tapi kalau khususnya untuk saya, untuk gambaran kalah tuh ya pastinya ada. Dan ketika mungkin esok ternyata saya tidak terpilih, ya kita akan menjalani kehidupan yang seperti biasa, melanjutkan kehidupan untuk kedepannya. Dan tapi tetap ya, untuk aspirasi masyarakat terus tetap kita salurkan. Itu harus tetap kita perjuangkan gitu. Dan kita harus salurkan ke ke legislatif yang memang sudah mendapatkan kursi tersebut. Tapi kalau kita bisa persentase Novia optimis untuk menang itu menduduki kursi DPR kota 101. Oh, presentasinya ya? Persentase menang 150. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang presentase untuk kemenangan ya pasti di atas 100% ya. Optimis kita tuh pasti di atas 100%. Pasti itu pasti. Akan tetapi ketika kita misalnya tidak terpilih gitu kan, itu kan merupakan ikhtiar kita untuk tetap memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, aspirasi dari masyarakat itu sendiri tetap kita perjuangkan. Politik itu kan kita tuh tidak berpikir menang atau kalahnya ya, tapi perjuangan kita untuk memperjuangkan masyarakat itu seperti apa. Jawabannya Novia ini mungkin mirip-mirip dengan salah satu tokoh politik yang pernah saya wawancarai. Katanya gini, politik itu adalah ruang muamalah, sama seperti dia akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat, masyarakat di konteks politik itu. Kita pindah topik Novia, kita bahas masalah anak muda di Kota Mataram, yang kita tahu Kota Mataram ini kota yang anak mudanya cukup kreatif, berwawasan luas, kemudian di politik juga cukup diikuti politik-politik kita. Seandainya anak-anak muda kita ini memilih untuk golput karena para kandidatnya itu mereka rasa tidak memenuhi standar yang mereka inginkan, pendapat Novia seperti apa? Memilih itu sebenarnya sebuah pilihan, hak ya. Iya, tidak memilih itu juga sebenarnya pilihan juga, karena itu hak mereka ya. Akan tetapi mau sampai kapan kita akan golput? Mau sampai kapan kita nih orang baik, maksudnya anak muda yang baik, tidak menentukan hak pilih mereka untuk 5 tahun ke depan? Ya jangan sampai salah pilih terus lah ya, seperti itu. Kalau mau golput kan sebenarnya sesuatu hal yang tidak baik juga ya, karena generasi kita untuk memperjuangkan aspirasi rakyat itu, kalau tidak dari sekarang kan mau kapan lagi mereka tidak memilih. Bahkan sayang sekali ya ketika kesempatan memilih pemimpin itu dilewatkan begitu saja.
Tapi di tengah bukan ideologi ya, pemikiran-pemikiran anak muda Mataram yang semakin luas, semakin berkembang, ketermungkinan potensi untuk golput banyak sekali. Iya, sebenarnya banyak sekali ya, termasuk mungkin beberapa kalangan anak muda yang saya temui itu ketika saya bertanya kenapa golput gitu kan, ya karena kita tidak mengenal siapa calon tersebut kayak gitu kan. Cuman dari sekarang kita mulai melakukan pendekatan, ya itu tadi, kita harus mulai melakukan pendekatan dari hati ke hati, tetap melakukan jalinan silaturahmi, harus memperkenalkan diri. Maksudnya tuh jangan sampai kita sebagai calon ini tiba-tiba hilang gitu, tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Sebenarnya hal-hal tersebut ya, hal-hal pendekatan tersebut yang harus kita utamakan agar untuk kedepannya anak muda itu jangan lagi lah golput gitu. Karena kebanyakan yang saya temui, kenapa sih golput? Ya karena memang mereka tuh tidak mengenal siapa calonnya itu sendiri. Kayak gitu sih. Itu salah satu faktor lah. Iya, itu salah satu faktor lah. Selain mereka apatis dan tidak mau memilih. Betul. Mereka tuh baik, tapi mungkin kebanyakan mereka tuh tidak mengenal siapa calon yang berjalan. Kita berbicara ke depan, Via. Nanti ketika sudah duduk di kursi amin, kita aminkan bersama, semoga Novia duduk di kursi legislatif menyuarakan aspirasi anak muda dan perempuan. Ada rencana apa yang mau dibuat atau gebrakan apa yang mau dibuat oleh calon legislatif muda Novia dari Partai Gerindra untuk menyuarakan tadi masalah-masalah perempuan, kemudian masalah anak muda tadi yang kita bahasnya konteks sempit tadi golput. Mungkin apa nanti Novia? Sebenarnya saya pasti ada ya untuk rencana ke depan untuk berkolaborasi dengan anak muda. Itu juga saya masih rancang dan saya masih rangkum apa yang menjadi aspirasi dari karena mereka. Masih proses. Iya, karena masih proses ya. Karena ketika kita berbicara program pada saat ini, mungkin saya belum memikirkan program apa ke depannya. Karena program itu akan datang ketika kita sudah bisa menyerap apa yang mereka inginkan. Seperti itu kan. Kalau sekarang kita berbicara programnya itu apa, mungkin saya belum bisa memberitahu ya program untuk ke depan itu apa. Tapi yang pasti saya sangat menaruh harapan yang besar ya kepada elemen-elemen anak muda khususnya yang ada di Kota Mataram ini, untuk ayo kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang ada di Kota Mataram sih. Sasarannya Novia untuk menggait suara anak muda, atau bahkan sasarannya Novia bukan hanya anak muda saja yang mewakili Novia sekarang. Gimana? Untuk sasaran untuk menggait suara ya, sebenarnya bersaing dengan para petahana yang mungkin suaranya sudah tidak perlu dikhawatirkan dengan bersaing dengan Novia yang baru muncul, kemudian ingin menduduki bersaing dengan para petahana. Untuk menggait suara sebenarnya seperti yang saya katakan tadi sebelumnya ya, pendekatan kepada masyarakat itu tidak hanya pendekatan yang sehari dua hari kita lakukan acara silaturahmi, tapi kan secara terus menerus ya. Bagaimana cara kita bersilaturahmi, yang dimana kita harus melakukan pendekatan dari hati ke hati. Karena kalau kita lihat, ini sepengalaman saya turun kepada masyarakat itu, banyak ibu-ibu misalnya gitu. Ya biasa kan kita kalau udah ngobrolin ibu-ibu gitu, ya anggap aja kita tuh ngobrol sama ibu tuh kayak layaknya anak sama orang tua. Seperti itu. Lalu misalnya anak muda, kalau memang dia lebih di atas dari kita, ya anggap aja dia tuh abang sama adik. Jadi pendekatan hal-hal seperti itu sih sebenarnya saya gunakan. Pendekatan secara emosional, kedekatan dari hati ke hati ya kalau nggak salah ya. Mungkin bahasanya seperti itu. Dan merasa Novia dekat dengan masyarakat. Betul. Karena kalau tidak seperti itu ya kita kan nggak tahu ya juga ya karakter masyarakat itu akan seperti apa untuk kedepannya. Lalu intinya pendekatan hal-hal seperti itulah yang harus kita banyak lakukan ya. Itu mungkin cara saya ya. Cuma nggak tahu cara yang lain seperti apa. Ya masing-masing calon legislatif mempunyai caranya tersendiri. Caranya terjun masyarakat juga berbeda-beda. Dan itu caranya Novia. Kemudian gini, yang saya tanyakan itu kita bahas kasus sedikit ya. Terkait dengan calon legislatif juga, mungkin Novia pernah dengar ada calon legislatif yang dituntut
gara-gara fotonya terlalu cantik, digugat bahkan fotonya terlalu cantik. Dan ini saya ingin tanyakan kepada Novia, di mana Novia kita sudah tahu visual Novia, ya kita tidak bisa mungkiri Novia cantik. Ini saya tanyakan, Novia setuju nggak ketika calon legislatif atau caleg itu yang memiliki paras cantik maupun tampan itu lebih berpotensi menang dibandingkan dengan yang biasa saja? Ketampanan sama kecantikan itu tidak bisa kita pungkiri untuk memiliki potensi untuk menang ya. Karena menurut saya selama dia ingin memperjuangkan apa yang diinginkan sama masyarakat, aspirasi masyarakat, ya kenapa tidak kita memilih yang itu, walaupun dia tidak cantik tetapi dia bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Kenapa tidak memilih yang itu? Jadi menurut saya tidak berpotensi sih. Jawaban yang berbeda saya dapat dari Novia, bahwa yang caleg yang cantik atau tampan itu tidak sepenuhnya memiliki peluang besar untuk menang. Tergantung bagaimana dia memperjuangkan aspirasi rakyat dan dekat dengan masyarakat. Iya, betul. Jadi itu tidak berpengaruh ya. Iya, selama kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, terus selama kita bisa mendengarkan dan kita tetap turun ke masyarakat, ya menurut saya itu yang pasti akan terpilih ya. Akan tetapi mungkin itu teknik marketing kita ya, untuk menggait suara ya. Mungkin salah satu ya teknik marketing lah. Novia pakai itu? Enggak. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa Novia tidak mengandalkan kecantikan untuk menggait suara. Iya. Jadi beberapa penelitian itu mengatakan di dunia politik ketika calegnya cantik atau tampan itu bisa bikin orang yang tidak mengenal dia tuh lebih memilih dia karena visualnya menarik daripada yang lain. Itu bisa masuk akal dan logis sih sebenarnya menurut saya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya kepada calon legislatif kita. Ketika sudah duduk nanti, Pia, seberapa besar rasa tanggung jawab yang dimiliki Novia untuk mengemban aspirasi masyarakat? Tanggung jawab itu pasti besar ya. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab ini, tanggung jawab kita di dunia dan di akhirat ya, seperti itu. Tapi tanggung jawab itu pasti sampai dengan dimana akhir masa jabatan kali ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena ketika kita sedang menjabati atau menduduki jabatan tersebut, ya masyarakat tuh aspirasinya menjadi tanggung jawab kita karena kita tuh adalah wakil rakyat. Jadi kalau ditanya tanggung jawabnya pasti sangat besar. Dan akan berjuang untuk itu. Pasti. Tidak akan mundur. Tidak. Nanti, untuk apa mundur? Oke, untuk apa mundur, saya suka. Politisi sebegitu memang cirinya politisi seperti karena itu. Kita tahu dari awal kita mencalonkan diri itu tanggung jawab ke depan itu seperti apa tuh kita pasti sudah pikirkan kan hal-hal tersebut. Oke. Jadi siap tidak siap ya memang harus siap. Oke. Mungkin Novia bisa hadap ke kamera, apa yang mau disampaikan ke masyarakat dengan Novia sebagai yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kota Mataram. Kalau ya, pesan saya untuk masyarakat Kota Mataram, kalau bisa jangan golput untuk memilih siapa calon legislatif untuk kedepannya, karena itu merupakan hak pilih kalian semua. Dan jangan sampai salah pilih, karena wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan ini adalah orang-orang yang akan memperjuangkan aspirasi kalian semua. Mungkin itu saja. Tidak takut bersaing dengan anak-anak muda yang juga memiliki potensi yang luar biasa di pertarungan politik ini? Tidak ya, karena saya tidak menganggap mereka menjadi pesaing saya, tetapi saya menganggap mereka itu menjadi partner perjuangan untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya merasa tidak akan tersaingi atau tidak memiliki pesaing untuk hal tersebut, karena saya merasa yang mereka tuh partner berjuang. Masing-masing punya potensi. Masing-masing memiliki potensi jalan sendiri, dengan cara masing-masing. Betul. Dan kita sama-sama juga memiliki tujuan yang sama ya, dimana kan kita sama-sama memiliki tujuan untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Oke, Tribuners, terima kasih Novia, calon anggota legislatif Kota Mataram. Nanti ketika sudah duduk di kursi kita akan undang lagi apa sih sebenarnya yang sudah dibawa dari masyarakat untuk warga Kota Mataram. Nanti kita akan undang lagi. Kita berkesempatan hari ini mengundang Novia, masih menjadi calon anggota legislatif. Kita ketemu lagi nanti di Mata Lokal Memilih dengan narasumber tokoh politik yang lainnya. Saya Lailatun Niam, jurnalis tribunlombok.com, dan Novia Dwi Haryati. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.